Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Baik, pada video kali ini kita akan bahas TWK ya teman-teman ya, tes wawasan kebangsaan. Oke, langsung saja ya kita ke soal. Soal nomor 1. Tokoh yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia yang dimana tugasnya adalah untuk meyakinkan sekutu bahwa Indonesia telah merdeka dan melucuti senjata Jepang adalah A. Agus Salim, B. Ahmad Subarjo, C. Rajiman Widyodiningrat, D. Muhammad Yamin, E. Suroso. Ya, silakan teman-teman dijawab. Oke, jawabannya adalah B, teman-teman ya, Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo ini banyak perannya ya teman-teman ya. Oke, peran yang pertama itu Ahmad Subarjo adalah orang yang menyumbangkan buah pemikirannya dalam pembentukan dari dasar negara bagi Republik Indonesia. Ahmad Subarjo adalah orang yang memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan dasar negara. Di saat melakukan perancangan Konstitusi Republik Indonesia, Ahmad Subarjo memiliki sebuah pendapat supaya Republik Indonesia untuk tidak hanya meniru konstitusi yang dimiliki oleh negara lain, tetapi ia berpendapat bahwa sebuah konstitusi ada baiknya untuk menjadi sesuatu yang akan menjadi sebuah pandangan hidup bagi sebuah negara dan sebaiknya juga memiliki sebuah pandangan mengenai kehidupan dan juga dunia ini. Kemudian, dari hal tersebutlah BPUPKI menjadikan pendapat yang diberikan oleh Ahmad Subarjo sebagai sebuah bahan dari pertimbangan untuk melakukan sidang BPUPKI dalam kegiatan untuk mencari sebuah dasar negara. Oke, karena Ahmad Subarjo inilah teman-teman Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat mempertimbangkan untuk melakukan sidang ya teman-teman ya, untuk mencari dasar negara gitu teman-teman. Oke, adapun yang kedua perannya membujuk Laksamuda Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah proklamasi. Nah, jadi peran yang kedua itu adalah ternyata Ahmad Subarjo inilah orang yang membujuk ya Laksamuda Maeda untuk memberikan rumahnya supaya Soekarno-Hatta bisa menyusun naskah proklamasi di sana. Dan juga yang ketiga ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia teman-teman ya. Dan keempat menjadi penengah golongan tua dan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Nah ya, jadi teman-teman sudah pada tahu kan peristiwa Rengas Dengklok itu penculikan Soekarno-Hatta ya ke Rengas Dengklok. Nah, Ahmad Subarjo inilah yang menjadi penengah gitu. Lalu yang kelima, bersama Soekarno dan Hatta beliau menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Jadi yang menyusun teks proklamasi itu ada Bung Karno dan Bung Hatta teman-teman. Dan ketiga juga Ahmad Subarjo termasuk gitu. Nah, yang mengetik siapa? Oke, yang mengetik itu Sayuti Malik ya teman-teman ya. Oke, berarti kita telah mempelajari 5 peran Ahmad Subarjo. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 2, judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Lahirnya bangsa Indonesia, B. Kesaktian Pancasila, C. Lahirnya Pancasila, D. Pedoman hidup berbangsa, E. Falsafah hidup Pancasila. Baik, jawabannya adalah C teman-teman ya, lahirnya Pancasila. Nah, jadi di sini lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno ya teman-teman dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai ya atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, awalnya itu tidak berjudul teman-teman, ternyata Rajiman Widyodiningrat selaku ketua memberikan judul yang dinamakan lahirnya Pancasila ya. Baik, itu ya teman-teman ya untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, E. Panitia Lambang Negara. Ya, jawabannya adalah C teman-teman ya, Panitia Lencana Negara. Disebutkan bahwa Panitia Lencana Negara dibentuk di bawah koordinasi Menteri Negara teman-teman, yang mana Menteri Negara saat itu adalah Sultan Hamid II. Nah,
Adapun ketua panitia negara ini adalah Muhammad Yamin ya teman-teman ya, Muhammad Yamin selaku ketua ya teman-teman, tapi di bawah koordinasi dari Sultan Hamid kedua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Nomor keempat, Osamu Seire nomor 44 merupakan A. Dasar pembentukan putra, B. Dasar pendirian pasukan peta, C. Dasar pendirian Heiho, D. Dasar perekonomian, E. Dasar hukum. Oke, nah ini pernah dengar nggak teman-teman Osamu Seire nomor 44? Ini tahun lalu masuk ya teman-teman ya. Jadi ada baiknya kita tahu nih, siapa tahu nanti keluar lagi ya. Oke, jawabannya adalah B teman-teman, dasar pendirian pasukan peta ya. Nah, di sini dikatakan isi dari Osamu Seire nomor 44 itu adalah pembentukan pasukan sukarela untuk pembela Pulau Jawa dengan status. Yang ke-1, tentara pembela tanah air atau peta terdiri dari warga negara asli. Yang kedua, peta dilatih oleh tentara Jepang. Yang ketiga, tentara pembela tanah air atau peta bukan milik organisasi manapun, langsung di bawah Panglima Tentara Jepang. Yang keempat, peta sebagai tentara teritorial yang berkewajiban mempertahankan wilayahnya. Yang kelima, peta siap melawan sekutu ya. Jadi ini adalah isi dari Osamu Seire nomor 44 ya.